Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B Hukum Lingkungan beranggotakan saya Ragil Pangestika Reni NIM 2018-0610-245, kemudian Akmal Maulana Muhammad NIM 2018-0610-215, Rafli Alfain 2018-0610-246, dan Amalia Natasha 2018-0610-255. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal Maulana. Penegakan hukum lingkungan berdasarkan hukum berdata. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam bab 13 pasal 84 sampai dengan pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau di luar pengadilan dengan cara tanggung jawab mutlak, gugatan, perwakilan kelompok, dan hak gugat organisasi lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dipilih berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penegakan hukum lingkungan berdasarkan UU PLH, penegakan dapat dilakukan berdasarkan berbagai ketentuan hukum, baik itu hukum administrasi, hukum pidana, maupun hukum perdata. Pada pasal 1 angka 2 UU PLH menyatakan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah sengketa perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Ketika ada pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, berarti ada pihak yang dirugikan akibat pencemaran dan perusakan. Dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan dan masyarakat. Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan berarti telah terjadi perselisihan sengketa secara perdataan dalam lingkungan hidup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan hukum perdata itu sendiri yang terdapat dalam sengketa-sengketa di lingkungan hidup, di mana sumber-sumber dari hukum perdata tersebut terdapat dalam bab 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU PPLH dan juga KUH Perdata, di mana seperti yang kita ketahui bahwa dalam pasal 84 UU PPLH ini, ketentuan hukum perdata ini meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan, di mana pada saat penyelesaian di dalam pengadilan itu dapat dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan itu tidak bisa untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Maka dari itu barulah kita dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan dan mengenai penyelesaian yang terdapat mengenai penyelesaian yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Maaf, Li, suaranya ke-mute. Oke, saya ulang ya. Di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini terdapat mediasi dan juga arbitrase, di mana mediasi ini seperti yang kita ketahui itu melakukan penyelesaian sengketa dengan adanya pihak ketiga, di mana biasanya pihak ketiga ini dapat disediakan dari pengadilan sendiri, ditunjuk oleh hakim ataupun disediakan oleh dari pihak-pihak yang bersengketa itu sendiri. Dan juga ada arbitrase yang dimana penyelesaiannya itu dengan cara membuat perjanjian dengan didampingi juga oleh pihak ketiga yang dapat ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa di pengadilan. Penyelesaian lingkungan hidup dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan, biasanya korporasi merupakan subjek paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan hidup
di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, apabila terjadi sengketa di bidang lingkungan hidup, proses penyelesaiannya diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 1 butir 25 UU PPLH mengatur bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Lebih lanjut, dalam pasal 84 UU PPLH mengatur satu, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dua, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Tiga, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian lingkungan hidup bersifat sukarela dan lebih menekankan penyelesaian di luar pengadilan. Artinya, para pihak yang bersengketa dapat memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup, apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dan proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau mediasi telah dilakukan dan tidak bisa berhasil menyelesaikan permasalahan. Upaya ditempuh melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat meminta bantuan pihak lain untuk membantu penyelesaian permasalahan, misalnya dapat menggunakan jasa mediator dan atau jasa arbiter. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dapat dilakukan melalui 3 jalur, yaitu gugatan perdata dan tuntutan pidana di pengadilan umum maupun gugatan tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siapa yang bisa mengajukan gugatan. Yang dapat mengajukan gugatan itu pihak yang dirugikan, masyarakat, atau gugatan perwakilan, pasal 91 UU PPLH, organisasi lingkungan hidup, dan pemerintah dan pemerintah daerah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap pihak yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap lingkungan hidup. Dapat dikenakan sanksinya berupa ganti rugi serta tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pembayaran uang paksa. Mengenai ganti rugi ini hanya dikenakan pada sengketa lingkungan yang bersifat perdata, misalnya kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan tanah, pengundulan hutan, dan kebakaran hutan, pencemaran, dan lain sebagainya. Mengenai jumlah ganti rugi yang diajukan ke pengadilan tergantung dari putusan majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Jumlah ganti rugi yang diajukan ke pengadilan tergantung dari putusan majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian yang kedua itu tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pembayaran uang paksa. Dalam pasal 87 UU PPLH, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas paksaan putusan pengadilan. Selanjutnya, mengenai konsep tanggung jawab yang ditanggung oleh seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Di sini dalam UU PPLH itu konsep tanggung jawabnya itu adalah konsep tanggung jawab mutlak atau strict liability. Dalam penegakan hukum lingkungan menggunakan asas tanggung jawab mutlak atau strict liability, artinya unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Jadi di sini konsep tanggung jawabnya bukan tanggung jawab berdasar kesalahan, melainkan tanggung jawab mutlak. Jadi, si penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan yang dilakukan sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.